Selamat Pagi. pagi dan juga Mas Nasir Abbas. Selamat pagi. Terima kasih Assalamualaikum. sudah bergabung lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Nanti Pak Boy akan bergabung bersama kita menyusul. Pak Boy saat ini masih dalam perjalanan. Semoga nanti tidak berhalangan untuk bergabung bersama kita. Nah, melihat dari rangkaian peristiwa, Mas Nasir Abbas juga kita beberapa hari yang lalu juga sempat berbicara nih mengenai apa yang bisa dibaca dari serangan-serangan, khususnya waktu itu masih serangan gereja katedral yang kita ketahui. Ternyata kemarin pun kita melihat sampai bisa dikatakan nekat begitu masuk ke Mabes Polri. Padahal seperti pernyataan dalam paket sebelumnya yang mungkin lebih senior, yang lebih berpengalaman pun tidak akan senekat itu sampai masuk ke Mabes Polri. Apa yang Anda baca dari pola serangan ini? Walaupun secara koneksi antar satu lone wolf dengan lainnya ini masih dicari. Tapi setidaknya bisa kita anggap bahwa ini adalah kelanjutan dari aksi teror dari teroris ini. Iya, kita memang dikagetkan dengan seorang wanita masuk ke dalam Mabes Polri melakukan aksi penyerangan. Di sini semua bertanya-tanya, termasuk juga pihak kepolisian. Akhirnya terungkaplah ya identitas dirinya, dan kemudian ditemukan secari kertas wasiat. Saya sempat membaca surat wasiat tersebut, ya dari situ bisa dilihat bahwa bagaimana kuatnya indoktrinasi yang kemudian tertanam dalam diri si pelaku ini, ya begitu. Nah, disitulah saya melihat ada kesamaan paham antara si wanita ini atau si pelaku ini dengan dua orang pelaku yang yang melakukan aksi di gereja katedral. Apa kesamaan yang Anda temukan? Kesamaannya itu adalah pengkafiran. Okay. Ya, mereka mengkafirkan Muslim yang lain, kemudian mereka menganggap bahwa pemerintah ini adalah pemerintah kafir yang menjadi musuh mereka. Ya, ini bukan disebut sebagai ajaran agama Islam, tetapi ini yang diyakini mereka menyimpang. Ya, oke. Nah, kenapa polisi mengatakan ini lone wolf? Sedangkan ketika waktu peristiwa bom katedral itu, saat didapatkan identitas si pelaku lelaki dari sidik jari, namun tidak disebut sebagai lone wolf. Kemudian diungkaplah. Ya, hari pertama sudah ada penangkapan, ya, dan berikutnya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa polisi kemudian berusaha untuk mencari siapa yang kemudian menjadi orang yang memberi motivasi atau yang dia temui. Ternyata tidak ditemukan link tersebut, maka dia adalah lone wolf. Seorang lone wolf itu dia mendapatkan indoktrinasinya lewat apa yang dia baca, lewat apa yang dia lihat, dia nonton, ya, baik dari YouTube, ya, atau dari media sosial yang lain. Kita tidak menyalahkan media sosial, tetapi inilah ya informasi yang bisa didapatkan lewat media sosial, dan juga kemudian terjadilah chatting ataupun diskusi yang saling tidak pernah ketemu, tetapi mendapatkan pemahaman tersebut. Ini mungkin di kolom komen begitu ya, bertemu dengan mereka yang paham, yang sama-sama sedang belajar atau ya itu sedang ditanami atau diindoktrinasi. Iya. Gitu ya. Ya, maka ini kemudian terbentuk satu solidaritas. Dia merasa terpanggil, dia setuju dengan paham tersebut, dia setuju dengan ISIS, dia senang dengan ISIS, dia bangga dengan lambang ISIS ataupun bendera ISIS, dia bangga dengan yang dia yakini, ya, lalu kemudian ya bentuk satu solidaritas, merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Nah, aksi bom gereja di katedral itu ya telah memicu rasa kemarahannya juga, lalu kemudian membangkitkan maksudnya perasaan untuk merasa terpanggil melakukan sesuatu, ya, karena ada wanita yang kemudian ikut terlibat, kenapa dia tidak? Kemudian juga ya bisa jadi dalam dirinya itu berpikir, ya kalau dia sebagai wanita bisa lakukan, kenapa tidak lelaki? Jadi ini juga bisa berupa macam bentuk motivasi kepada orang-orang yang lain. Sebagaimana dia merasa termotivasi hasil dari peristiwa bom gereja katedral. Tapi untuk seperti ini banyak yang berkomentar, apalagi videonya kita tahu cukup tersebar begitu. Seperti biasa lah, media sosial cukup menyebar videonya.
banyak yang mengatakan ini kok seperti mengantar nyawa begitu. Sudah tahu kalau dia datang ya sudah pasti tertembak, kok bisa cepat sekali di usia yang sangat muda. Mungkin kalau tadi Mas Nasir Abbas menduga mungkin saja ia melihat apa yang terjadi di Makassar lalu ia terdorong untuk melakukan serangan juga. Ini kan dalam waktu yang sangat sempit menentukan saya akan menyerahkan nyawa saya. Kalau buat kita pasti berpikir pasti tidak akan semudah itu. Kita sayang dengan nyawa kita begitu. Ya memang tidak semudah itu, bukan 3 hari. Dia mendapatkan paham itu ya sudah lama. Sudah terpendam hatinya. Makanya kenapa dia drop out. Saya yakin dia drop out itu karena kemudian merasa bahwa ini adalah pemerintah kafir. Ya kemudian menganggap bahwa kampus itulah pendidikan kafir. Ya kemudian dia menjadi tidak aktif dalam apa namanya di sekolah di kampus tersebut. Kemudian di drop out. Ya. Jadi ini sudah dipendam lama, bukan karena 3 hari. Sudah dipendam lama. Dan dia meyakini bahwa saat ini sudah jihad. Saat ini sudah fardu ain. Ini menurut keyakinan apa namanya yang mereka yakini ya, rata-rata begitu mengatakan bahwa saat ini sudah fardu ain. Nah, banyak orang tidak paham apa arti fardu ain atau apa yang mereka yakini. Kalau sudah disebut sebagai fardu ain, jihad fardu ain, baik lelaki ataupun wanita wajib angkat senjata melawan musuh yang mereka yakini, begitu. Dan mereka diyakinkan situasinya segenting itu begitu ya. Betul itu. Itu yang membuat kemudian mereka sudah punya niat, sudah punya hasrat, tinggal menunggu pemetiknya. Nah, pemetiknya itu kemarin, yaitu gereja katedral. Kemudian ada yang kemudian merasa terpanggil, yaitu si pelaku wanita ini. Kemudian dia berpikir, karena begini, dia menganggap bahwa jihad itulah suatu paling yang tinggi. Kalau kita lihat dari surat wasiatnya, dia menggambarkan. Ya, kalau melihat dari surat wasiatnya dia menggambarkan bahwa tauhid itu bagian dasar, sholat itu sebagai tiang, kemudian jihad itu sebagai atap yang paling puncak. Maka dia ingin mencapai pada puncak. Nah rata-rata ya orang-orang yang siap untuk melakukan bom bunuh diri ini, dia meyakini kalau dia mati dengan jihad yang dia lakukan, maka dia akan masuk surga. Di wasiat itu juga dia mengatakan nanti kita akan ketemu dalam surga. Dan mereka juga difahamkan kalau mereka sudah masuk surga, nanti bisa tarik keluarganya. Oleh karena itu ibarat seperti mereka ini mengorbankan diri. Sebenarnya bukan mengorbankan diri, tetapi mereka itu merasa bahwa mereka mau mendahului masuk ke surga, nanti menunggu. Makanya pesan mereka itu ke dalam surat wasiat kepada adiknya untuk jaga ibunya, jaga ayahnya, jaga sholatnya, nanti kita ketemu sana. Karena dia meyakini bahwa nanti juga akan berkumpul karena dia punya kemampuan untuk menarik. Nah, ini dia sebenarnya keyakinan-keyakinan yang kemudian sudah ditumbuhkan sehingga membuat suatu macam jaminan ya berani. Nah, kenapa seperti membunuh diri? Ada satu keyakinan yang lain namanya istimata. Dalam perang itu mereka diajarkan untuk istimata ataupun istishhada. Ya istilah inilah yang mereka berpikir bahwa kadang kita melakukan sesuatu itu memang kita yakin akan mati, tetapi ini demi untuk kebaikan. Begitu. Oke. Mas Tanis, kalau dari analisa Anda, hubungan antara aksi di Makassar, aksi kemarin di Jakarta, dan juga tindakan penggerebekan yang dilakukan oleh polisi, apakah memang setiap tindakan ini penggerebekan bahkan yang Januari begitu, karena ternyata yang Januari masih ada kaitannya dengan penyerang di Makassar. Memang setiap peristiwa ini berdampak kepada peristiwa lanjutan setelahnya kah, atau Anda melihat bahwa ini memang sudah sedang dalam rencana sehingga memang serangan seperti di Makassar itu tanpa penggerebekan Januari, tanpa penindakan tegas di bulan-bulan ini pun memang dalam perencanaan? Saya melihat bahwa triggernya justru penangkapan pada bulan Januari. Jadi waktu itu ada yang ditembak, namanya Rizaldi. Rizaldi ini adalah saudara dari pelaku bom di Filipina, gereja Filipina. Dia pelaku perempuannya saudara dengan Rizaldi. Nah kemudian Rizaldi ini adalah yang menikahkan pelaku bom Makassar. Jadi ketika yang menikahkannya sudah tertembak, kemudian dia dianggap pimpinannya, dan kemudian kan yang pelaku bom Makassar ini kan terus dikejar oleh Polri. Dia dikejar-kejar, tidak ada pilihan lain daripada dia ditangkap, maka dia mempercepat aksi atau melakukan aksi. Karena dia keyakinannya kalau melakukan aksi pun dia akan masuk surga. Makanya dia mengajak orang yang terdekat, orang yang dicintai, dia mengajak istrinya. Nah, saya melihat yang peristiwa Makassar ini menjadi trigger bagi pelaku yang kemarin. Karena apa? Ada kemiripan dari suratnya. Sangat mirip.
Apa polanya kah atau apa yang dilihat sama? Ya, dari konten yang tadi dijelaskan Pak Nasir tadi memang sangat mirip. Saya membandingkan keduanya sangat mirip, menyebut pemerintah togut, kafir, masalah riba itu disebut sama persis. Dan ini cukup berbahaya dan ini saya melihat sebenarnya sejak tahun 2012 ISIS itu sudah masuk ke Indonesia paham-pahamnya. Dan pada tahun 2013 para analis sudah ramai itu mengatakan bahwa ini berbahaya. Dan pemerintah melarang secara resmi pada tahun 2014. Tetapi sudah banyak yang berbahaya kepada ISIS waktu itu. Bahkan tahun 2015 itu di Makassar banyak yang berbahaya, termasuk yang kemarin ditangkap-tangkapin itu yang berbahaya pada tahun 2015. Dan ISIS itu cukup lihai dalam propaganda. Mereka melakukan propaganda lewat media sosial, lewat internet dengan sangat cepat. Mereka membagikan konten, bahkan konten-konten untuk tutorial cara melakukan aksi teror, membuat bom itu disediakan dengan sangat mudah. Dan anak-anak muda tertarik dengan konten-konten itu, dia melihat dia seperti itu dan mereka terpapar dan mereka terinspirasi. Saya mewawancari beberapa pelaku teror remaja, saya tanya, dari mana dia tertarik dan melakukan seperti itu. Ternyata dia melihat dari internet. Dia memberikan komen, memberikan respon, lalu mereka direspon oleh pihak yang tidak tahu dari mana, lalu mereka diajak join di Telegram, lalu disitulah diajari. Jadi ini sangat berbahaya karena pelaku lone wolf seperti ini yang tidak terafiliasi dengan organisasi seperti Jasim, dia merencanakan sendiri, berpikir sendiri, bertindak sendiri sehingga tidak terpantau. Dan inilah yang menjadi tren ke depan akan sangat berbahaya. Tapi terbayang kalau memang tidak dilakukan penindakan cepat, salah satunya yang dilakukan oleh kepolisian pada Januari, ini kan yang ditangkap juga cukup banyak begitu. Terbayang serangan seperti apa yang sedang direncanakan oleh mereka, pasti dalam skala yang lebih besar lagi begitu, Mas Tanis? Ya, terbukti kan pada di Jakarta entah ada hubungan tidak atau ada hubungan atau tidak ya, tapi ini kan kelompok, satu ideologi JAD yang kebetulan dia berafiliasi dengan ISIS. Ditemukan barang bukti bom yang siap meledak. Ini seandainya tidak ada penangkapan secara cepat, ini akan menjadi trigger lalu akan melakukan aksi yang dampaknya bisa kita lihat kalau ada 100 bom siap pakai di kota-kota di Indonesia. Ya, dengan penangkapan itu kan terungkap berapa banyak, ada puluhan bahkan sampai 100 bom tadi disebutkan juga sedang dipersiapkan begitu. Nah, berarti memang belum bisa dikatakan sama apa yang terjadi di Makassar, dalam arti belum bisa dikatakan ada keterkaitan begitu, tapi tentu saja ada sumbernya. Saya bayangkan itu seperti seperti segitiga, ketemu di atasnya walaupun di bawahnya ini nggak ketemu begitu ya. Bagaimana sebenarnya agar bisa mencari puncaknya ini siapa? Apakah memang puncaknya ini hanyalah rangkaian tulisan dan video saja tanpa ada orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban, atau sebenarnya ada yang dengan mungkin itu secara sistematis juga membangun entah itu rekrutmen, kelompok rekrutmen, rekruter ataupun kelompok yang memang mencari siapa-siapa saja yang bisa diikut sertakan atau dicuci otaknya begitu untuk melakukan tindakan. Nah, saat ini kita sudah bergabung dengan Komjen Boy Rafli Amar, Kepala BNPT. Selamat pagi, Pak Boy. Selamat pagi, Mas Timothy. Dengan Timothy di sini, Pak Boy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tahu Pak Boy juga baru mendarat ini. Jadi terima kasih Pak Boy menyempatkan. Pak Boy, tadi kita berbicara, saya ada Mas Nasir Abbas juga bergabung bersama kita di sini dan juga Mas Stanislaus Riantar yang juga tadi sudah memberikan komentarnya. Pak Boy, tadi saya baru saja mengatakan bahwa tampaknya memang dari kepolisian tidak menemukan secara langsung hubungan antara kelompok teroris di Makassar dengan penyerang Mabes Polri kemarin. Betul ya Pak Boy ya? Tapi dari kedua narasumber tadi kita, Pak Nasir Abbas dan juga Mas Tanis, mengungkapkan dari surat setidaknya, ini seperti sama begitu. Poin-poinnya mirip sekali, polanya juga sama Pak Boy. Apa yang bisa dibaca dari paling tidak pesan terakhir mereka Pak Boy? Iya, kalau kita lihat surat wasiatnya itu narasinya mirip ya, urut-urutannya ya. Jadi minta maaf kepada orang tuanya, berpesan kepada orang tua agar rajin untuk ibadah. Jadi dugaan saya, dia mempelajari surat wasiat yang beredar di media sosial milik dari Lukman. Itu yang pertama ya. Yang kedua,
walaupun mereka mungkin tidak pernah ketemu, tetapi mereka memiliki kesamaan pemahaman ideologi. Ini adalah ideologi terorisme, ideologi yang mengedepankan kekerasan, intoleransi, punya cita-cita mati syahid. Jadi mati syahidnya itu dengan cara bunuh diri seperti ini, menantang maut. Artinya ini adalah terjadinya penyebaran virus radikal intoleransi yang tentu bisa masuk kepada setiap individu, warga negara yang saya yakin melalui media sosial. Jadi kondisi seperti inilah yang ke depan kita harus waspadai karena virus radikal intoleran ini telah masuk dalam kehidupan masyarakat, terutama saya lihat dominan melalui saluran media sosial. Kira-kira begitu, Timothy. Setelah serangan di Makassar kemarin, Pak Boy, memang yang dikhawatirkan adalah ada yang terpancing untuk melakukan serangan. Mungkin saja, apalagi kalau tadi Pak Boy mengatakan tampaknya bahkan surat dari ZA yang ditulis di Jakarta ini jangan-jangan justru mengikuti surat dari teroris yang di Makassar, karena ini juga kan suratnya tersebar luas di media sosial gitu. Nah, bagaimana dari hubungan antara keduanya ataupun rangkaian peristiwa antara Makassar lalu ada yang di Jakarta juga, ini mempengaruhi penindakan yang akan dilakukan oleh BNPT? Apakah justru ini dengan keluarnya teroris di Makassar dan Jakarta ini akan membantu justru Pak Boy untuk pengungkapan siapa sebenarnya jaringannya dan siapa sebenarnya yang menggerakkan ini? Ini pengaruh dari propaganda dua jaringan teroris global yang sudah lama dan juga telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di dunia melalui resolusi PBB, yaitu Al-Qaeda dan ISIS. Jadi propaganda dua organisasi ini yang anti demokrasi, anti konstitusi negara-negara dimanapun berada, mereka ingin berjuang untuk dengan cara mereka. Jadi cara mereka adalah membangun solidaritas dengan meyakinkan ideologi terorisme yang mereka usung itu adalah sebuah kebenaran dan cara untuk menjalankan kehidupan yang benar dan memiliki nilai jihad dan bisa berpeluang menjadi mati syahid. Jadi ini terus terpropagandakan dan diterima di kalangan generasi muda di dunia, bukan hanya di kita saja. Mereka yang telah terkena propaganda ini, ada yang sudah berangkat ke Syria, jumlahnya itu yang datang ke Syria dari seluruh dunia tidak tanggung-tanggung, 40.000 sampai 50.000. Di Indonesia sendiri yang telah berangkat itu di kisaran 1.200-an yang berangkat ke Syria. Dan sudah ada yang pulang ke sini juga ya, Pak? Seruan mereka di sana adalah jika tidak bisa berangkat untuk melakukan apa yang mereka lakukan di sana di dalam negeri masing-masing. Ini korban propaganda jaringan teroris global. Demikian. Oke. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.